Bermula pada kematian seorang pemuda pemabuk yang kerap kali meresahkan warga. Kedua orang tuanya adalah seorang petani yang hidup dalam kesederhanaan di desa tersebut. Pemuda itu bernama Ali. Dia meninggal dunia pada saat mengendarai sepeda motor setelah pulang dari tempatnya nongkrong sambil mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Menurut saksi mata yang menyaksikan kecelakaan itu, Ali kala itu membawa motornya dengan sangat kencang hingga entah apa penyebabnya tiba-tiba saja motornya oleng lalu menabrak pagar pembatas masjid dengan sangat keras sehingga tubuh Ali pun terlempar hingga tertusuk pagar besi yang patah. Ali dinyatakan meninggal dunia tanpa sempat diberikan pertolongan. Darah berserakan di tanah sekitaran pagar. Ususnya pun terburai, sangat mengerikan sekali kondisinya. Dikarenakan Ali dikenal sebagai seorang pemuda pemabuk dan suka berzina, akhirnya orang-orang di dua desa, desa Ali dan desa di seberang sungai, tak mau membantu prosesi memandikan Ali. Tak ada yang mau membantu untuk memandikan jenazah Ali ataupun menolong prosesi pemakamannya. Bahkan tukang gali kubur pun tak ada yang mau untuk membantu menggalikan tanah untuk makam Ali. Bahkan jenazah Ali sampai 24 jam berada di rumah orang tuanya dalam keadaan masih berdarah-darah. Tak ada satupun orang-orang yang mau memandikan dan memakamkannya meskipun ayah dan ibunya sudah merengek-rengek memohon kepada orang-orang, tapi tak ada yang bergeming. Anak ibu itu pemabuk, pezina, tak pantaslah dia diperlakukan secara layak. Saya tak mau jika tangan saya sampai kotor oleh dosa-dosa anak ibu itu, ujar salah seorang laki-laki berusia 35 tahunan yang dikenal sebagai guru ngaji di desa tersebut. Hampir semua orang yang didatangi oleh orang tua Ali mengatakan hal yang sama. Mereka mengungkit dan menghakimi dosa-dosa di masa hidupnya Ali. Sampai pada malam hari kedua setelah 24 jam, ada seorang pemuda yang merupakan salah satu teman Ali datang bersama rombongan orang-orang berkopiah. "Assalamualaikum," ucap mereka bersamaan. "Waalaikumsalam," jawab kedua orang tua Ali. "Siapa mereka ini, nak? Mohon maaf sebelumnya, Bu, Pak. Beliau-beliau ini datang dari desa yang jaraknya lumayan jauh dari sini. Karena saya tahu orang-orang di kampung kita itu sangat fanatik dan tak mungkin satupun di antara mereka yang mau memandikan, mengkafani, dan memakamkan lalu mengaji di makamnya Ali. Maka saya pun berinisiatif untuk meminta bantuan pada beliau-beliau ini." "Benarkah, nak?" "Alhamdulillah," isak ibunya Ali. Dan singkat cerita, malam itu pun jenazah Ali dimandikan. Ususnya yang terburai perlahan dimasukkan kembali dengan sangat hati-hati. Di sekitaran perutnya membiru, bahkan darahnya yang sudah mengering dan sangat susah untuk dibersihkan. Apalagi daging dan kulitnya sudah tak bisa terlalu ditekan, karena jika ditekan kuat-kuat maka akan membentuk cetakan. Selepas dikafani, beberapa orang yang lebih muda pun menggalikan makam untuk memakamkan jenazah Ali yang berada tepat di pekarangan rumahnya. Sementara yang lainnya pun membacakan Yasin, dan setelah penggalian makam selesai, barulah jenazah Ali dimakamkan di malam hari itu juga. Tenda pun juga didirikan untuk mengajikan makam Ali selama kurang lebih 3 hari 3 malam. Keesokan harinya, orang-orang yang lewat di depan rumah Ali sangat terkejut ketika mengetahui kalau ternyata ada orang asing yang mau memakamkan seorang pendosa seperti Ali. Tentu saja, berita ini pun dengan cepat menyebar. Beberapa orang pun datang untuk melihat orang-orang yang kala itu tengah mengaji di atas makam Ali. "Tidak takut dosanya nular," ujar salah satu orang yang datang. "Ah, paling cuma ingin uangnya. Kalau pahala, tak akan ia dapat." Beberapa pertanyaan aneh dan sangat di luar akal pikiran sering dilontarkan orang-orang yang dengan sengaja datang ke sekitaran rumah orang tua Ali. "Assalamualaikum," ujar lelaki yang berprofesi sebagai guru ngaji di desa tersebut.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab lelaki setengah baya yang berusia sekitaran 50 tahunan yang membantu pemakaman almarhum Ali sambil tersenyum. Datang dari mana, Pak? Tanya si lelaki berusia 35 tahun itu yang bernama Pak Udin. Dari desa sebelah. Siapa yang manggil kemari, Pak? Kemarin saya juga dimintai tolong sama orang tua almarhum. Tapi almarhum itu adalah seorang pemabuk dan juga pezina. Banyak sekali dosanya, makanya kita-kita di sini tak ada yang mau membantu mereka. Lelaki setengah baya itu pun yang bernama Pak Mul lalu tersenyum. Semua orang punya dosanya masing-masing. Kecil besarnya dosa tersebut hanya dialah dan Allah yang tahu. Kita tidaklah patut menghakimi dosa orang, ucap Pak Mul. Loh, memangnya bapak-bapak ini dibayar berapa sih? Rugi, Pak, pahalanya tak dapat. Masa kita rugi tenaga? Hah, pahala atas perbuatan baik yang kita lakukan hanyalah Allah yang tahu, bukan kamu dan bukan juga saya. Bapak menceramai saya masalah itu. Saya juga tahu, Pak. Gini-gini, saya juga sudah hatam belajar tentang semua itu, ujar Pak Udin seraya pergi meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, selepas 3 hari, rombongan Pak Mul dan anak-anak didiknya itu pun pulang ke desa mereka. Sebelum pulang, Pak Mul menyerahkan sebuah amplop putih yang cukup tebal kepada orang tua Ali. Apa ini, Pak Kiai? Tanya ibunya Ali. Bukan apa-apa, Ibu. Hanya sedikit rezeki yang dikirimkan Allah melalui saya untuk Bapak dan Ibu. Tolong, terima. Masya Allah, mulia sekali hati Pak Kiai. Sudah membantu memandikan, mengkafani, dan mengajikan anak kami. Malah sekarang memberikan amplop berisi uang ini pada kami. Terima kasih banyak, Pak Kiai. Terima kasih. Pak Mul pun tersenyum. Lalu setelah berpamitan, ia dan rombongannya pun pergi dengan diiringi oleh tetesan air mata haru kedua orang tua Ali. Malam itu, Pak Mul dan istrinya sedang sholat bersama 5 orang anak dan menantu mereka. Tiba-tiba, setelah selesai sholat, Bang Aris datang dengan tergopoh-gopoh dengan masih memakai kopiah serta sarung yang hampir merosot. Assalamualaikum, ucapnya dengan nafas ngos-ngosan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Riz? Tanya Pak Mul. Anu, Pak, ada Bu Zahra datang mencari Bapak. Beliau nangis-nangis di luar, Pak. Disuruh masuk, dia tidak mau. Pak Mul pun di sini menatap satu persatu anggota keluarganya. Saat istri beliau mengangguk, barulah Pak Mul keluar dengan diikuti anak laki-lakinya. Assalamualaikum, Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Bu? Tanya Pak Mul. Anak saya bertingkah sangat aneh, Imam. Sore tadi dia kejang-kejang di dapur pada saat mau ambil wudhu untuk sholat asar. Badannya dari pinggang ke atas menghitam kebiru-biruan, Imam. Dia juga meracau tidak jelas. Bahkan saat ayahnya mau mengambil pisau di tangannya, dia malah menebas tangan ayahnya. Saya takut sekali, Imam. Isak Bu Zahra. Kabir, panggil Kamal. Kita berangkat ke rumah Bu Zahra sekarang juga, ujar Pak Mul. Ya, Kabir selaku anak nomor 4 pun segera bergegas memanggil adiknya yang kala itu masih berada di dalam rumah. Dan setelah keduanya sudah siap, Pak Mul pun memberikan pesan untuk istri dan anak serta menantunya yang tinggal di rumah. Jangan bukakan pintu saat aku tidak ada di rumah. Apapun itu, jangan pernah keluar dari rumah. Kuat-kuatlah berzikir, ucap Pak Mul yang seolah sudah merasakan bahwa akan ada sesuatu yang tidak baik mengincar keluarganya. Sesampainya di rumah Bu Zahra, rumah itu pun sudah dalam keadaan gelap gulita, tak ada pencahayaan sedikit pun. Dan tiba-tiba dari dalam rumah terdengarlah suara raungan dan teriakan yang sangat nyaring. Astagfirullahaladzim, ucap Pak Mul seraya berjalan masuk ke dalam rumah dan meninggalkan anak bungsunya bersama Bu Zahra di luar. Ia dan Kabir pun lalu masuk ke dalam ruangan-ruangan yang ada di rumah itu secara terpisah. Dan saat berada di salah satu ruangan, Kabir kala itu bertemu dengan anaknya Bu Zahra. Perempuan itu sekilas terlihat baik-baik saja. Ia membuka pakaiannya satu persatu di hadapan Kabir sambil mendesah. Aku tahu siapa kau. Keluar
"Keluar kau dari tubuh perempuan itu," ujar Habir. Suara tawanya begitu menyeramkan. "Kalau aku tak mau keluar, kau bisa apa? Hah?" Tantang jin yang berada di dalam tubuh perempuan tersebut. Brak! Tubuh Habir tiba-tiba terpental sampai menabrak dinding rumah. Tasbih di tangannya pun putus dan berserakan. "Allahu Akbar, Allahu Akbar," ucap Habir terbata-bata. Darah mulai merembes keluar dari mulutnya. Dan tiba-tiba saja Pak Mul pun datang ketika sebuah patahan kayu kala itu hendak menusuk tubuh Habir. Dan untungnya berhasil dihalangi oleh Pak Mul. Perempuan itu kini tertawa terbahak-bahak dan terlihat berayun-ayun pada seutas kali yang menggantung di ruangan tersebut. Segeralah Pak Mul membacakan ayat kursi dan brak! Tubuh perempuan itu pun terjatuh ke lantai dan mengejang untuk beberapa saat. Namun, sepertinya meski kesakitan, jin yang merasuki tubuhnya enggan untuk keluar. Sehingga Pak Mul pun di sini harus berulang-ulang kali memaksa jin tersebut untuk keluar. Hingga akhirnya, dengan dibantu oleh Kamal dan juga Habir, mereka pun bisa memaksa keluar jin itu dari dalam tubuh si perempuan. Seiring dengan keluarnya jin tersebut dari tubuhnya, keluar juga beberapa ekor lintah hitam kecil dari dalam mulutnya bersama muntahan. Astagfirullah. "Apa ini tandanya ada yang menyantet anakku, Imam?" tanya Bu Zahra tak bisa menahan tangisnya. Pak Mul pun menghela nafas panjang. Ia tak tahu harus menjelaskannya dari mana. "Boleh saya minta air putih 1 teko?" Bu Zahra pun mengangguk, lalu ia bergegas berlari ke dapur untuk mengambil air yang diminta Pak Mul. Setelah air itu diberikan, Pak Mul pun langsung membacakan doa-doa dan meniupkannya pada air tersebut. "Kamal, siramkan air ini di sekeliling rumah. Dan bila ada benda yang aneh, ambil dan bawa kemari," kata Pak Mul, seraya menyerahkan teko berisikan air pada Kamal. Kamal pun tanpa banyak tanya langsung memulai tugasnya menyirami sekeliling rumah mulai dari sisi sebelah kanan rumah. Dan saat sampai di bagian jendela salah satu ruangan, Kamal kala itu menemukan satu plastik bunga 7 rupa dan beberapa helai rambut yang terlilit pada sebuah boneka. Boneka itu menyerupai manusia yang bagian tangan dan kakinya terbuat dari jarum yang sangat panjang. Sebelum mengambil benda itu, Kamal pun terlebih dahulu berdoa, lalu melanjutkan tugasnya hingga ia tiba di titik awal penyiraman tadi. Setelah meletakkan teko di luar rumah, Kamal pun lalu masuk ke dalam dan menyerahkan benda yang sudah ia temukan kepada Pak Mul. Raut wajah Pak Mul seketika berubah saat ia menerima benda itu. "Ada apa? Ada apa dengan benda itu, Imam?" tanya Bu Zahra. "Sepertinya ada yang berniat tidak baik pada keluarga ibu," kata Pak Mul. "Apa itu sejenis santet, Imam?" Lebih dari itu. Si pengirim menginginkan keluarga kalian hancur, sehancur-hancurnya." "Ya Allah, lalu apa yang harus kami lakukan? Apa kami harus pindah rumah atau bagaimana?" "Pindah rumah pun rasanya kurang tepat, karena benda ini akan mengikuti kalian, bukanlah rumahnya." "Ya Allah, bagaimana ini?" isak Bu Zahra. "Insya Allah semuanya akan baik-baik saja, asal jangan lepaskan sholat 5 waktu dan teruslah berzikir." Lalu anak kami bagaimana, Imam?" Pak Mul di sini menghela nafas berat lalu tersenyum. "Mereka belum sepenuhnya lepas, jadi jangan biarkan anak ibu membuka celah lagi untuk jin itu masuk." Setelah melewati malam yang lumayan menegangkan itu, akhirnya Pak Mul dan kedua anaknya pun pulang. Di jalan menuju rumah, Habir terlihat sangat berbeda karena ia menjadi pendiam, bahkan diajak bicara pun ia tak mau. Sesampainya di rumah, ia pun langsung masuk ke dalam kamarnya untuk bergegas tidur. Dan 3 hari kemudian, Pak Mul pun kembali dipanggil oleh Bu Zahra untuk ke rumahnya karena anak perempuannya kembali tidak terkontrol. Ia membuat seisi rumah berantakan, bahkan sampai memecahkan kaca-kaca di rumahnya. Anehnya, saat Habir kembali diajak, ia menolak dengan wajah yang dingin. "Aku sedang tidak enak badan," ujarnya datar. Jadilah yang berangkat ke rumah Bu Zahra hanya Pak Mul yang ditemani anak bungsunya Kamal. Pak Mul pun berlari ke dalam rumah dengan langkah tergopoh-gopoh diikuti Kamal yang berada di belakangnya. Di dalam,
nampak anak perempuan Bu Zahra kala itu sedang mencekik ayahnya sendiri sambil tertawa menyeringai. Atas izin Allah, kuperintahkan kau keluar dari tubuh wanita itu, wahai jin laknatullah. Kau tak akan bisa mengusirku, karena majikanku lebih kuat darimu. Pak Mul pun langsung membacakan ayat suci Al-Quran hingga anak Bu Zahra berteriak mengerang kesakitan. Dan saat wanita itu roboh, Pak Mul menuntunnya membacakan 2 kalimat syahadat beberapa kali hingga wanita itu pun kembali memuntahkan beberapa ekor lintah hitam. Lintah itu terlihat menggeliat dan gumpalan rambut putih. Kamal, berikan dia air. Setelah diberikan minum air putih, wanita tersebut pun berangsur-angsur pulih, namun keadaan tubuhnya masih sangat lemah. Ada apa ini? Ujar seorang laki-laki yang menerobos masuk ke dalam rumah Bu Zahra. Kenapa? Kenapa calon istriku? Ujarnya menatap pada Kamal dan Pak Mul dengan tatapan curiga. Sudah. Jangan memperkeruh keadaan, Sin. Imam dan anaknya ini aku yang undang untuk mengobati anakku. Mengobati? Memangnya disakit apa? Kalaupun benar sakit, harusnya dibawa ke dokter rumah sakit, bukannya sama orang-orang ini. Kamu itu tidak tahu dan tidak akan mengerti walaupun kujelaskan. Sekarang lebih baik kau diam atau kau pulang sekarang, ujar Bu Zahra. Saya ini calon menantu ibu. Saya tahu apa yang calon istriku butuhkan sekarang, ujar lelaki itu lagi. Dan lelaki itu pun tak segan-segan mendorong tubuh Pak Mul untuk mundur. Kamal yang melihat sang ayah diperlakukan seperti itu tentu saja emosi. Namun ia dicegat oleh Pak Mul. Baik, ya sudah Bu, kalau begitu kami berdua permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap Pak Mul seraya menarik tangan Kamal yang kala itu sudah mengepal. Lamat-lamat Kamal dan Pak Mul mendengar percakapan lelaki itu dan Bu Zahra yang mengatakan hal-hal yang tidak baik. Hampir saja Kamal kala itu berbalik untuk menonjok wajah lelaki itu, namun Pak Mul terus saja memeganginya sampai keluar rumah. Biarkan saja. Biarkan dia berkata seperti itu, kata Pak Mul ikhlas. Setelah beberapa hari setelah itu, kabar duka datang dari suaminya Bu Zahra yang meninggal secara mendadak. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap Pak Mul. Dan saat mereka datang ke acara pemakaman suaminya Bu Zahra, Pak Mul pun kembali bertemu dengan lelaki yang beberapa hari lalu datang ke rumah Zahra. Wajahnya nampak dingin dan risih ketika melihat Pak Mul datang ke pemakaman. Sepanjang pemakaman Pak Mul merasa seperti ditatap terus-menerus oleh si lelaki. Hingga pada saat prosesi pemakaman selesai, Pak Mul berjalan pulang, namun kala itu langkahnya dihadang oleh si lelaki. Jangan pernah mencampuri urusan orang lain. Uruslah urusan Bapak sendiri, ujarnya seraya berlalu pergi. Pak Mul pun hanya bisa menghela nafas panjang lalu melanjutkan langkahnya untuk pulang. Malam harinya, Pak Mul yang sedang mengajar anak-anak didiknya di ruangan yang biasa memang digunakan untuk belajar, tiba-tiba ia mendengar suara teriakan yang berasal dari menantunya Pak Mul. Saat didatangi, ternyata Khabir kala itu sudah tergeletak bersimbah darah di lantai. Khabir, astagfirullah, ucap Pak Mul bergetar. Tangannya segera meraih tubuh Khabir ke pangkuannya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap Pak Mul saat ia mengetahui jika denyut nadi Khabir sudah tak ada lagi. Raut wajah sedih sangat nampak di wajah beliau. Orang-orang yang berada di ruangan tersebut pun diliputi perasaan sedih dan juga kaget. Tak menyangka jika Khabir yang dikenal sangat soleh itu melakukan hal yang di luar dugaan untuk mengakhiri hidupnya. Setelah mulai sedikit lebih tenang, kakak-kakaknya Khabir pun mulai membacakan surah Yasin di sekeliling jenazah. Malam pun hening. Tak ada siapapun yang datang selain orang tua para anak didiknya Pak Mul. Begitupun juga keesokan harinya, saat pemakaman Khabir yang hanya dihadiri oleh keluarga Pak Mul dan beberapa orang saja. Orang-orang sepertinya enggan untuk ikut ke acara pemakaman, entah karena apa.
terdengar suatu benda yang terjatuh di dekat jendela kamar Kamal. Ia yang kala itu masih membaca buku segera menoleh ke arah sumber suara. Tapi karena mengira itu suara hanyalah ulah dari kucing yang mengejar tikus, ia pun lalu kembali fokus pada buku yang ada di tangannya. Namun lagi-lagi suara itu pun terdengar. Suara mirip seperti lenguhan seseorang di luar sana. Kamal yang mulai penasaran dengan asal suara aneh tersebut pun langsung beranjak dari tempat tidurnya. Perlahan-lahan ia pun membuka jendela. Dan begitu jendela terbuka, angin dingin berhembus masuk ke dalam kamarnya, disertai bebauan aneh seperti bau kembang. Dan saat Kamal akan menutup jendela, tiba-tiba matanya tertuju pada sesosok putih yang berdiri tegak menatap ke arahnya. Merasa ada yang tidak beres, Kamal pun cepat-cepat menutup jendela lalu pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Selesai sholat malam, ia pun mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun aneh, saat ia tengah mengaji, dari atas atap rumahnya terdengar suara timpukan batu-batu kecil yang terus saja dilemparkan tanpa henti ke atas atap, hingga menimbulkan suara gemerincing aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Dan saat Kamal menutup Al-Qur'annya, tiba-tiba saja dari arah sampingnya muncul sesosok perempuan berwajah rusak dengan wajah yang menyering. Astagfirullahaladzim, ucap Kamal tersentak. Nafasnya naik turun entah karena takut ataupun terkejut. Astagfirullah, apa yang baru saja aku lihat, gumamnya. Tok tok tok, tok tok tok. Suara ketukan pintu kamar. Ya sebentar, ujar Kamal seraya berdiri. Tok tok tok, tok tok tok. Suara ketukannya semakin riuh. Kriat. Pintu kamar terbuka. Mata Kamal melotot kala ia melihat sosok di hadapannya. Ya, sosok Khabir dengan wajah yang pucat pasi. Tolong aku, tolong aku. Suaranya lirih terdengar. Tidak, tidak. Kau adalah jin. Kau bukan Khabir. Kau bukan Khabir, saudaraku. Aku saudaramu. Tolong aku. Bukan, bukan. Kau jin yang menyerupainya. Aku tidak akan tertipu. Tiba-tiba sosok yang menyerupai Khabir itu pun tertawa dan wajahnya yang buruk terlihat begitu sangat menyeramkan. Ia pun mendekati Kamal. Kamal berjalan mundur, namun kala itu tubuhnya sudah tertahan oleh dinding, hingga membuat sosok itu mendekatkan wajahnya pada Kamal. Wajahnya menyeringai dengan darah merah kental keluar dari mulutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hus, angin kencang yang entah datangnya dari mana berhembus di sekitaran Kamal, hingga makhluk itu pun menghilang dari pandangan. Barulah Kamal pun bisa menghela nafas lega, dan ia pun lalu berjalan ke arah dapur untuk mengambil air putih sekedar menyegarkan tenggorokannya yang kala itu sudah terasa sangat kering. Di dapur, saat ia sedang menuangkan air putih ke dalam gelas, tiba-tiba Pak Mul dengan wajah tanpa ekspresi sudah berdiri di dekatnya sambil memegang sebilah pisau. Astagfirullah, Abah, mengagetkan saja, ucap Kamal sembari mengelus dadanya. Kamal, potong leherku Kamal, ujar Pak Mul sambil mengarahkan pisaunya pada Kamal, dan seketika membuat Kamal yang sedang minum itu pun tersedap. Abah, ini apa-apaan? Lebih baik Abah istirahat di kamar. Abah mungkin lelah, kata Kamal sebisa mungkin bersikap tenang meskipun dalam hatinya ia masih nampak kaget dengan perkataan sang ayah. Aku ingin mati saja Kamal. Abah jangan bicara seperti itu. Hidup dan mati hanya Tuhan yang menentukan. Ayo Bah, Kamal antar ke dalam kamar, ujar Kamal seraya menggandeng ayahnya dan bermaksud membawanya ke dalam kamar. Namun begitu ia berbalik, tangannya menyentuh punggung sang ayah dan terasa ada sesuatu yang bergerak-gerak. Dan tidak hanya itu, tangannya juga terasa basah dan mulai tercium bau busuk pada tubuh Pak Mul. Saat Kamal menarik tangannya, ia pun terperanjat kaget ketika melihat darah yang bercampur daging busuk dan juga belatung menempel di tangannya yang langsung membuat mual perut Kamal. Kau tertipu Kamal, ujar sosok Pak Mul yang perlahan-lahan berubah membusuk. Astagfirullahaladzim, ucapnya seraya menutup mata, meyakinkan diri bahwa semua yang ia alami sedari tadi hanyalah delusi. Kau lebih lemah daripada aku, dan aku tak boleh terperdaya olehmu, gumam Kamal. Kamal, ada apa nak?
Tanya seseorang. Dan saat Kamal membuka matanya, ia kala itu melihat sang ibu tengah berdiri di depannya, tapi dengan wajah yang menyeringai dan menakutkan. Tiba-tiba suara aneh pun muncul. Kamal menutup matanya lagi. Pening seketika ia rasakan Kamal terus mengucapkan zikir. Namun ketika ia membuka matanya kembali, tubuhnya ambruk seketika. Ya, Kamal tak sadarkan diri sampai berhari-hari lamanya. Cobaan apa lagi ini ya Allah? Tak henti-hentinya kau berikan ujian yang begitu berat kepada hambamu ini. Ishak, istrinya Pak Mul, matanya sembab, wajahnya nampak lelah. Allah pasti mempunyai maksud yang baik di balik semua ujian yang telah Dia berikan untuk kita. Kita haruslah kuat dan sabar menghadapi semua ini, ucap Pak Mul. Di malam harinya, perlahan-lahan Kamal pun mulai siuman, membuat kedua orang tuanya bahagia. Alhamdulillah. Akhirnya nak, kamu sudah bangun nak, ucap ibunya seraya menciumi Kamal. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ucap seseorang pemuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syamsi, ada apa nak? Pemuda itu pun lalu masuk dan membisikkan sesuatu pada Pak Mul. Sesaat setelah itu, raut wajah Pak Mul berubah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, gumamnya. Kamal dan ibunya pun saling pandang, tak mengerti dengan apa yang terjadi. Abah, izin pergi sebentar ya, ujar Pak Mul pada istrinya. Mau kemana bah? Memangnya ada apa? Anak dan calon menantunya Bu Zahra meninggal dunia kecelakaan. Katanya sebelum meninggal laki-laki itu menyebut-nyebut namaku. Aduh, aku tidak ingin ada kesalahpahaman lagi. Makanya aku akan meluruskan ke sana, meluruskan semuanya. Ya sudah, kalau begitu pergilah. Hati-hati ya bah. Pak Mul dan pemuda tadi pun berjalan keluar. Semoga saja tidak terjadi kesalahpahaman lagi ya Mal, ucap ibunya sembari menghela nafas. Orang-orang kala itu sudah ramai berkumpul di rumah Bu Zahra. Pak Mul pun menghentikan langkahnya tepat di depan pintu rumah. Matanya tertuju pada dua jenazah yang kala itu terbaring di tengah rumah. Di dekatnya terlihat Bu Zahra yang menangis terseduh-seduh. Seseorang pun terlihat mendekati Bu Zahra lalu membisikkan sesuatu. Dan di sini Bu Zahra menatap ke arah Pak Mul yang sedang berdiri. Dengan bibir bergetar, ia pun mengucapkan permintaan maafnya pada Pak Mul di hadapan semua orang yang berada di sana. Maafkan saya, Imam. Maafkan anak dan calon menantu saya. Maafkan jika Tarsin sudah berkata yang bukan-bukan tentang Imam pada orang-orang di kampung ini. Saya mengaku salah. Saya salah karena telah membiarkan Tarsin menghasut orang-orang untuk membenci Imam. Saya minta maaf. Ishak, Bu Zahra. Pak Mul menarik nafas panjang. Ia tak menyangka jika penyebab orang-orang tak mau hadir ke pemakaman Habir adalah karena ulah dari calon menantunya Bu Zahra. Insya Allah, saya sudah memaafkan semuanya. Saya ikhlas dan ridho dengan apa yang pernah terjadi pada saya, yang disebabkan oleh calon menantu ibu ataupun bukan. Semoga semuanya akan menjadi lebih baik. Dan semoga anak serta calon menantu ibu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga arwah mereka tenang dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya, ucap Pak Mul ikhlas. Terima kasih Imam, ucap Bu Zahra seraya memeluk kaki Pak Mul. Sudah Bu, sudah, jangan. Saya sudah memaafkan semua kesalahan apapun yang mungkin pernah mereka perbuat pada saya. Dan setelah itu barulah orang-orang yang berada di rumah itu meminta maaf satu persatu pada Pak Mul. Dan aneh, barulah mata mayat pun bisa tertutup ketika sudah dimaafkan oleh Pak Mul. Setelah hari itu, keadaan pun kembali membaik. Tak ada lagi keanehan-keanehan yang terjadi di sekitaran mereka. Seminggu sekali, Kamal pun datang menziarahi makam Habir, saudaranya yang meninggal. Meninggal dunia dalam usia muda. Bahkan sampai saat ini Pak Mul serta keluarganya tak tahu pasti apa yang membuat Habir melakukan aksi budir. Apakah mungkin sesuatu yang pernah menimpa Kamal adalah penyebab kematian Habir? Wallahu alam. Selesai. Ini kisahnya luar biasa ya. Horornya dapat banget dan semoga bisa menghibur teman-teman para penikmat, para pecinta horor, khususnya para subscriber dari Ilo Bercerita.
Kisah yang luar biasa ini adalah kisah yang ditulis oleh Amang Ras. Wow, Amang Ras, halo, luar biasa. Kisah-kisahnya yang luar biasa. Ditunggu ya Amang ya, untuk segera di-up yang baru lagi. Terutama kisah-kisah dari tanah Borneo, tanah Kalimantan. Banyak yang suka. Saya pribadi pun juga suka ya dengan kisah-kisah dari tanah Kalimantan. Dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini, terutama di menit-menit awal tadi ya, bahwa ya sampai menelantarkan jenazah itu nggak boleh lah ya, nggak boleh. Jadi betul kata di dalam kisah tadi Pak Mul, bahwa tidak ada yang bisa menghakimi dosa seseorang. Ya, banyak sekali hikmah yang bisa kita petik, dan yang buruk-buruknya silakan dibuang saja, kita ambil yang baik-baiknya saja. Dan yang punya komentar lain silakan bisa tulis di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan jangan lupa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya buat yang suka dengan videonya. Bisa juga di-share ya, linknya di-share ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya silakan, agar bisa terhibur juga. Dan buat yang belum subscribe silakan diklik tombol merah subscribe-nya, dan lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Oh iya, ada beberapa teman-teman yang komentar katanya, kok nggak dapat notifikasi sih dari konten yang Bang Ilo upload, padahal sudah pencet lonceng notifikasinya. Emang nggak ngerti juga ya bagaimana dari pihak YouTube. Jadi memang ada banyak beberapa teman-teman yang mengatakan tidak mendapatkan notifikasi. Tapi yang pasti di setiap malamnya insya Allah kami akan selalu upload di Extreme Movie setiap jam 7 malam, dan di Ilo Bercerita setiap jam 10 malam. Jadi nggak dapat notifikasi, kalau sudah jam 7 diklik aja deh, pasti ada nanti Extreme Movie, maupun di jam 10 ada Ilo Bercerita. Itu aja ya. Dan mungkin buat teman-teman yang mau mengirimkan kisah pribadinya yang bertemakan horor misteri, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon kami. Bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk rekaman suara, bebas ya, senyamannya teman-teman saja. Ya silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon kami di 0878 4509 4752. Kami ulangi 0878 4509 4752. Dan buat teman-teman yang mungkin sudah mengirimkan kisah tapi belum kita sempat bawakan, harap bersabar ya, karena masih dalam proses penggarapan dulu, dan insya Allah kami akan membawakan seluruhnya satu persatu. Dan di akhir kata, saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, apabila ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.